الحمد لله الذي دعا عباده إلى أشرف بيت وأعظم مزار ليحط عنهم الذنوب والأوزار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أشرف من طاف بالكعبة وسعى ورمى الجمار، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم دار القرار. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، وصية الله سبحانه وتعالى لعباده بتقوى الله. وصية الله, wasiahnya Allah kepada hamba-hambanya agar kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum an ittaqullah fa usikum wa nafsi bitaqwallah faman ittaqa faqad faza fawzan 'azima wa man tagha faqad khasira khusranan mubina." Ayyuhal mu'minun, jamaah salat Eid al-Adha al-Mubarak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal mu'minun, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita macam nikmat yang tidak ada batasnya. Salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Muhammad ibn Abdullah, yang bagaimana syariatnya sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, mengajarkan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Pada khutbah yang singkat ini, mari kita mendengarkan bersama faedah dan kisah yang itu adalah dalam Al-Quran, yaitu kisahnya kekasih Allah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, mengenai mimpinya yang bagaimana menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihi salam. Kisah ini yang bagaimana dijadikan landasan ibadah kurban yang insya-Allah akan kita jalani saat ini. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala hakiyan an qissati Ibrahim alaihi salam, qala ta'ala: "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang doanya Ibrahim, tentang permintaannya Nabi Ibrahim. Beliau berkata, "Inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Inilah tauhidnya dan akidahnya Ibrahim alaihi salam. Beliau berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Rabbku dan Dia hanya yang memberi petunjuk kepadaku. Inilah keyakinan yang luar biasa. Kemudian yaqulu ta'ala: "Rabbi habli minas salihin." Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Anak yang saleh, ayyuhal mu'minun. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihi salam meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya keturunan yang saleh, yang bagaimana dapat memberi manfaat ketika hidup dan saat orang tua telah meninggal dunia. Itulah ayyuhal mu'minun yang semestinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang saleh. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya anak yang saleh, yaitu qauluhu ta'ala: "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, berilah kepadaku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, yang saleh. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Surat Ali Imran. Kemudian di antara doa-doa yang lain, yaqulu azza wa jal, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk mata orang-orang yang baik. Inilah doa yang bagaimana kita diajarkan oleh syariat Islam. Lalu kemudian apa maksudnya dari saleh? Sering kita mendengar anak saleh, orang saleh, tapi belum tentu kita mengenal atau mengetahui apa itu maksudnya saleh. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitabnya Fathul Bari, arti dari saleh adalah al-qa'imu bima yajibu alaihi min huquqillah wa bima yajibu alaihi min huquqi ibadihi wa tatafawatu darajatuh. Yang artinya adalah orang yang saleh adalah yang menjalankan kewajibannya terhadap Allah Azza wa Jal, maksudnya dari sisi ibadahnya, dan kemudian terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutin hablum minallahi wa hablum minan nas. Ayyuhal mu'minun, keistimewaan anak saleh, bagaimana kita tahu mereka lah yang akan menjadi keturunan kita, dan kita berharap agar mereka menjadi orang yang saleh, agar menjadi amal jariah kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia wafat, meninggal dunia, seluruh amalannya, hubungannya dengan dunia terputus kecuali 3 hal, yaitu sadaqatun jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau waladun salihun yad'u lahu. Dan di antara 3 ini adalah waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang senantiasa selalu mengingat dan mendoakan orang tuanya. Ayyuhal mu'minun, anak saleh bukan berarti dia yang mendapatkan juara kelas tinggi ataupun yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3, apalagi yang sekedar ilmu duniawi. Itu bukan berarti hanya dari itulah menjadi anak yang saleh. Percuma jika kita memiliki anak pandai dan pintar dalam ilmu duniawi, tetapi baca Quran aja tidak bisa. Padahal itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun, kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah, ya Rabb, habli minas salihin. Nabi Ibrahim setelah ratusan tahun baru beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawaban dari Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, yaitu artinya maka kami beri kabar gembira, yaitu dengan seorang anak yang amat sabar, halim, yang artinya adalah, bagaimana ulama menyebutkan halim mencakup beberapa sifat. Yang pertama adalah artinya dia termasuk orang yang sabar, kemudian yang kedua berakhlak yang mulia, kemudian yang ketiga lapang dada, kemudian yang empat memaafkan kepada yang telah berbuat salah kepadanya. Inilah sifatnya Nabi Ismail alaihi salam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyebutkan dalam ayatnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Dan ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meminta kepada Allah, telah benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yaqulullah ta'ala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan
bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihi salam berat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada usia yang sanggup, sampai usia yang mandiri, yang bagaimana berusaha bersama-sama ayahnya Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Ibrahim alaihi salam berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka apa pendapatmu?" Ujian yang sangat berat saat anaknya yang bagaimana ayah sangat membutuh anak seusia-usia yang sa'ya ini. Kemudian Ismail alaihissalam, seorang nabi yang penuh dengan kesabaran dan ridha kepada Allah, yang bagaimana tahu bahwa ru'yal anbiya wahyi, bahwa mimpinya seorang nabi adalah wahyu dan perintahan dari Allah azza wa jal. Beliau menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jalanilah apa yang telah engkau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ayyuhal mu'minun, di sini bukan sekedar menyembelih anak di usia yang kecil, tetapi di sini bagaimana ujiannya berat kepada Ibrahim alaihissalam ketika Ismail berada dalam usia ghulam, usia yang bagaimana anak tersebut sudah mampu bekerja. Pada usia tersebut benar-benar Ibrahim sangat mencintai ayahnya. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam? Ayyuhal mu'minun, hikmahnya di sini Allah ingin melihat Ibrahim alaihissalam apakah mencintai anaknya daripada Allah. Maka itulah disebut Ibrahim adalah Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Karena sungguh Ibrahim alaihissalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam. Ayyuhal mu'minun, bagaimana dalam dalil yang tadi itu membuktikan bahwa penglihatan para nabi dalam mimpi adalah wahyu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'yal anbiya fil manami wahyun. Penglihatan para nabi dalam mimpi itu adalah wahyu. Bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Kenapa? Karena para nabi ma'sum atau suci dari godaan syaitan. Perhatikanlah kita kisah Ismail yang tadi. Ini ujian yang berat. Selain itu juga ada ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail di wadin ghairi dhi zar', wadin, lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada air. Allah memerintahkan agar meninggalkan mereka di tempat itu. Kemudian saat itu bagaimana Ibrahim alaihissalam, Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa, istri yang salihah dan anak yang saleh. Hajar menanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim, apakah ini perintahan dari Allah wahai Ibrahim? Kemudian jawabannya Ibrahim, na'am, betul. Kemudian jawaban dari Hajar, idzan la yudayyi'ana, sesungguhnya jika itu perintahan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin melantarkan dan meninggalkan kita sendiri, tetapi Allah selalu bersama kepada hambanya. Inilah benar-benar yang seharusnya menjadi teladan kita, yaitu patuh dan sabar dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
kita mendapatkan istri dan anak yang patuh kepada Allah Azza wa Jal dan sabar benar-benar bertawakal kepadanya. Begitu pula kita menjadi orang-orang demikian. Ayyuhal mu'minun, ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan perintah menyembelihnya, menyembelih putranya yaitu Ismail. Ini untuk membuktikan bahwa Ibrahim lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini bahwa seluruh manusia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat yang menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas ashaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang ujiannya paling berat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal, fayubtala ar-rajul ala hasabi dinih, fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'uh, wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinih, fama yabrahu al-bala'u bil-'abdi hatta yatrukuhu yamshi 'ala al-ardi ma 'alayhi khati'ah." Bagaimana di sini Nabi menjelaskan manusia yang ujiannya paling berat adalah para anbiya. Dalam Al-Quran Allah menceritakan banyak kisah para anbiya yang benar-benar ujiannya kita sebagai manusia biasa tidak bisa, tidak betah dan tidak mampu mendapatkan ujian seperti itu. Lihat kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan lain-lain para anbiya. Kemudian thummal amthalu fal amthal, kemudian semisalnya dan semisalnya lagi. Sesungguhnya fayubtala ar-rajul ala hasabi dini, setiap manusia akan mendapatkan ujian sesuai dengan kualitas agamanya. Fa in kana dinuhu sulba, jika agamanya dia kuat, maka ishtadda bala'uh, ujiannya makin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, dan apabila agamanya lemah, maka dia akan mendapati ujian sesuai dengan kualitas agamanya. Sehingga tidak ada manusia di muka bumi ini yang kena dengan ujian dan dia sabar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang, maka Allah memberikan kepadanya ujian. Kenapa? Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal mu'minun, selanjutnya dari kisah Ibrahim, yaqulullah azza wa jal, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya, maksudnya adalah Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Di sini siap untuk menyembelih anaknya. Kemudian wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang benar-benar nyata. Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata, jika kesempitan itu semakin terasa sulit dan semakin berat, maka seorang hamba akan menjadi putus asa. Dan demikianlah kepada makhluk yang tidak bisa keluar dari kesulitan. Akhirnya dia pun menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah haqiqatut tawakkuli ala Allah azza wa jalla. Bagaimana dalam surat Al-Insyirah, yaqulullah azza wa jalla, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Sesungguhnya tidak ada kesulitan kecuali setelah itu akan ada kemudahan. Hanya kita butuh kesabaran. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yaqulu azza wa jalla wa fadainahu bi dhibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami tebus anak itu dengan seorang ekor yang besar. Ulama menyebutkan dhibhin 'azim di sini adalah domba yang besar. Kemudian itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang taat kepadanya. Dia akan dipalingkan dari yang namanya kesulitan, dari musibah dan dari ujian, dan akan dibukakan setelah itu jalan keluar dengan mudah. Bagaimana yaqulullah azza wa jalla, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rizki yang bagaimana tidak disangka-sangkanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Kemudian yaqulu azza wa jalla tentang kisah Ibrahim, wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan manusia, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membiarkan Nabi Ibrahim terus mendapatkan pujian terbaik setelah itu hingga qiyamis sa'ah. Kemudian yaqulullah salamun ala Ibrahim, yaitu maksud dari salam di sini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia memuji Nabi Ibrahim alaihi salam, tetap pujian Allah Subhanahu wa taala untuk beliau lebih bagus dan terbaik. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang telah berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Demikianlah balasan atas Nabi Ibrahim alaihi salam dengan pujian terbaik setelah beliau meninggal dunia. Dan dia pun termasuk hamba yang beriman, benar-benar bertauhid dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga kisah ini menjadi berharga bagi kita sekalian, dan semoga kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana beliau patuh dan tawakal kepadanya. Serta semoga ibadah kita dalam berkorban pada hari ini dan hari-hari tasyrik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal mu'minun, marilah kita tutup khutbah ini, khutbah Idul Adha al-Mubarak, dengan doa. Semoga pada hari penuh barakah ini setiap doa kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluk anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al ahadus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا فرجته،
ولا دينا إلا قضيته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وتقبل الحجاج حجهم، اللهم واجعلهم يعودون إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم وألف بين قلوبنا، اللهم وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا الله في أيامنا وفي أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين بها لك، وأتممها علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله منكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم. Iya.